Michael Carrick memberikan sinyal kuat bahwa Bruno Fernandes akan tetap menjadi bagian penting Manchester United pada musim depan. Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi masa depan sang kapten yang sempat dikaitkan dengan klub-klub Arab Saudi. Saat ini Bruno masih terikat kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Ia juga masih berpeluang mencatat sejarah baru di Premier League. Bruno telah mengoleksi 19 assist musim ini dan hanya membutuhkan 1 assist lagi untuk menyamai rekor assist terbanyak dalam semusim milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Manchester United sendiri saat ini masih menyisakan 3 pertandingan Liga musim ini. Suasana di Real Madrid menjadi sangat tegang dalam beberapa jam terakhir dan salah satu tokoh kuncinya adalah Federico Valverde. Gelandang Uruguay itu kini menjadi sorotan media menyusul insiden serius yang melibatkan Aurelien Tchouameni. Apa yang awalnya dianggap seperti pertengkaran sesekali telah meningkat menjadi insiden yang dapat menentukan masa depan pemain tersebut di klub. Situasinya menjadi sangat serius sehingga keberadaannya di klub tidak lagi terjamin dan namanya telah muncul sebagai pemain utama di bursa transfer. Menurut jurnalis Angel Exposito, beberapa rekan satu tim melihat pemain Uruguay itu kesulitan menangani situasi-situasi yang penuh tekanan. Posisi manajer Real Madrid kembali menjadi pusat perdebatan. Saat ini nama Jose Mourinho menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih tim dan menggantikan Álvaro Arbeloa di Santiago Bernabéu. Salah satu faktor yang membuat transfer ini layak adalah klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Benfica. Real Madrid tahu bahwa biaya untuk melepasnya sekitar 3 juta euro, angka yang mampu dibayar oleh klub. Dari Lisbon, kemungkinan kehilangan pelatih mereka sudah dianggap sebagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan kemungkinan kepergian Mourinho, Benfica sudah mulai mencari penggantinya. Salah satu nama yang mencuat adalah Ruben Amorim, seorang pelatih muda dengan potensi besar. Menurut O Globo, Federasi Sepak Bola Brasil CBF telah menyelesaikan kesepakatan baru untuk pelatih kepala tim nasional Brasil Carlo Ancelotti. Karena kontraknya saat ini berakhir setelah Piala Dunia 2026, Ancelotti akan menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2030. Kesepakatan penuh telah tercapai untuk kontrak baru dengan hanya tanda tangan Ancelotti yang masih tertunda sebelum pengumuman resmi. Pelatih asal Italia itu akan tetap menerima gaji tahunan sebesar 10 juta euro. Kini ekspektasi sangat besar dipikul Ancelotti bersama Selecao di Piala Dunia. Masih harus dilihat apakah sang pelatih mampu mengulangi kesuksesan yang sama seperti yang diraihnya di level klub sepanjang karirnya yang gemilang. Bayern Munich dilaporkan tertarik pada gelandang serang Atalanta Charles de Ketelaere. Pemain asal Belgia itu memang sudah diizinkan untuk angkat kaki dari Bergamo di musim panas nanti. Laporan dari Sky Sport mengklaim jika kesepakatan bakal terjadi dalam waktu dekat. Bayern maupun Atalanta tengah mendiskusikan soal harga jual sang pemain guna mengangkutnya secara permanen ke Jerman dalam waktu dekat. Belum diketahui berapa angka yang diminta Atalanta untuk pilarnya. De Ketelaere masih terikat kontrak hingga 2028 mendatang dan sudah pasti dia akan dilego di atas 35 juta euro yang merupakan valuasinya di transfer market. Thibaut Courtois telah pulih dari cedera otot paha kanan yang dialaminya pada 17 Maret melawan Manchester City dan sekarang telah berlatih secara penuh bersama tim. Semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan menjadi starter di laga El Clasico di Camp Nou. Kembalinya Courtois terjadi setelah 1,5 bulan absen, periode di mana Madrid tersingkir dari Liga Champions. Courtois kembali bukan hanya sebagai jaminan di bawah mistar gawang, tetapi juga sebagai suara yang berpengaruh di ruang ganti yang sedang terluka. Kekalahan melawan Barcelona dapat semakin meningkatkan ketegangan, terutama jika tim Blaugrana akhirnya meraih gelar juara selama El Clasico. Real Madrid resmi menjatuhkan denda kepada Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni setelah keduanya terlibat pertikaian dalam sesi latihan. Dalam pernyataan resmi klub, kedua pemain didenda masing-masing sebesar 500.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Insiden tersebut bahkan membuat Valverde mengalami cedera kepala dan harus menepi selama 10 hingga 14 hari. Akibat cedera itu, Valverde dipastikan akan absen saat Real Madrid menghadapi Barcelona di laga El Clasico akhir pekan ini. Tchouameni kemudian buka suara melalui media sosial dan mengakui tindakannya tidak bisa dibenarkan. Ia meminta maaf kepada klub, rekan setim, staf pelatih hingga para pendukung Madrid. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United telah memulai diskusi dengan pihak bek AC Milan Strahinja Pavlovic menjelang jendela transfer musim panas. Mereka siap menawarkan gaji yang signifikan untuk membujuk bintang Serbia itu meninggalkan AC Milan. Milan mungkin terbuka untuk menjual Pavlovic di musim panas meskipun mereka lolos ke Liga Champions. Rossoneri siap menuntut setidaknya 43 juta pound sterling untuk melepas Pavlovic. Selain menargetkan bek tengah, United bisa menargetkan bek kiri baru untuk bersaing dengan Luke Shaw, mengingat Patrick Dorgu rentan secara defensif dan lebih
lebih nyaman bermain sebagai pemain sayap. Real Madrid sedang mengalami hari-hari penuh ketegangan menyusul peristiwa internal baru-baru ini yang mengguncang ruang ganti. Dalam konteks ini, nama Aurelien Tchouaméni menjadi pusat perdebatan seputar masa depan tim dalam waktu dekat. Gelandang tersebut mungkin menghadapi titik balik dalam masa baktinya di Santiago Bernabeu. Ketidakpastian semakin meningkat dan beberapa klub sudah memantau dengan cermat setiap perkembangan. Di tengah situasi ini, Paris Saint-Germain muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk mendapatkan gelandang tersebut. Klub asal Paris itu memantau situasi dengan cermat dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan langkah transfer di musim panas. Manchester United akan merekrut beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas 2026. Salah satu sektor yang diperbaiki adalah bek kiri. Kandidat yang dilaporkan menjadi incaran MU adalah pemain yang gagal di Barcelona. Menurut laporan dari media-media Inggris, Manchester United memulai persiapan untuk melakukan perekrutan Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen untuk bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 20 tahun itu tampil menawan bersama Leverkusen musim ini. Leverkusen kabarnya meminta 20 juta euro untuk mahar transfer Grimaldo. Namun biaya transfer ini diperkirakan bisa turun menjadi 12 juta euro saja karena kontrak pria Spanyol itu akan habis di musim panas 2027. Spekulasi seputar kepergian dan tawaran transfer terus mengelilingi beberapa pemain Barcelona menjelang musim panas. Namun Fermin Lopez telah menegaskan satu hal dengan sangat jelas bahwa ia tidak berniat meninggalkan klub. Terlepas dari perhatian yang semakin meningkat di sekitarnya, Fermin menjelaskan bahwa fokusnya tak pernah bergeser dan tetap berada di Barcelona. Gelandang Spanyol itu bahkan berbicara lebih jauh ketika membahas masa depannya di klub. Usai memperbarui kontraknya setelah jendela transfer sebelumnya ditutup, Fermin menjelaskan bahwa tetap berada di Barcelona selalu menjadi mimpinya. Maxi Araujo terus menarik perhatian klub-klub besar Eropa setelah tampil impresif bersama Sporting CP musim ini. Chelsea menjadi salah satu klub yang paling serius memantau situasi pemain asal Uruguay tersebut. Akan tetapi persaingan kini semakin ramai dengan hadirnya Tottenham Hotspur, Manchester United hingga Manchester City. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di Sporting sepanjang musim ini, terutama lewat performanya di Liga Champions. Araujo mencatat 7 gol dan 4 assist dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Menurut laporan Abola, Sporting kini mulai menetapkan posisi mereka terkait masa depan Araujo. Football Transfer melaporkan bahwa Manchester United menjadi kandidat terdepan dalam persaingan untuk merekrut bek tengah RB Leipzig Castello Luqueba pada musim panas mendatang. Juara Premier League 13 kali itu siap memulai berusaha transfer yang ambisius dan telah mengidentifikasi bek tengah itu sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tim arahan Michael Carrick itu sudah mempercepat upaya mereka untuk merekrut Luqueba dan mereka telah memulai pembicaraan formal dengan perwakilannya tentang potensi transfer ke Old Trafford. Mereka kini berada di posisi terdepan mendahului klub-klub lain yang tertarik seperti Manchester City dan Bayern Munich. Juventus dikabarkan tengah menghadapi kesulitan untuk melepaskan Douglas Luiz pada musim panas mendatang karena kurangnya minat dari klub lain. Menurut media Italia Calciomercato, Juventus ingin melepas pemain Brazil itu tetapi belum ada klub yang mengajukan diri untuk membelinya atau bahkan mengajukan proposal peminjaman yang mungkin memerlukan biaya di akhir masa peminjaman. Ada dugaan bahwa Juventus kemungkinan terpaksa menyetujui peminjaman sederhana untuk Douglas Luiz agar bisa melepasnya dari daftar pemain pada musim panas. Jika Juventus bersedia menerima kesepakatan seperti itu, maka hal itu dapat memunculkan peminat baru untuk gelandang tersebut. Legenda Arsenal Emmanuel Petit meyakini keberhasilan menjuarai Liga Champions musim ini akan menjadi faktor kunci bagi The Gunners untuk mendatangkan mega bintang Kylian Mbappe dari Real Madrid. Arsenal dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga final di Budapest pada 30 Mei 2026 mendatang. Petit menegaskan bahwa status juara Eropa akan secara drastis meningkatkan daya tawar klub di pasar transfer internasional. Menurutnya, pemain berstatus superstar dunia seperti Kylian Mbappe hanya akan tertarik bergabung jika klub London Utara tersebut sudah membuktikan diri di level tertinggi. Xabi Alonso mulai disebut sebagai kandidat utama untuk menjadi pelatih kepala baru Chelsea musim depan. Pelatih asal Spanyol itu kini dikabarkan berada di posisi terdepan dalam pencarian bos baru The Blues setelah pemecatan Liam Ross Senior. Sebelumnya, nama Andoni Iraola sempat dianggap sebagai target utama Chelsea, terutama karena kontraknya di Bournemouth akan habis di musim panas nanti. Namun dalam beberapa hari terakhir, perhatian The Blues disebut mulai beralih kepada Xabi Alonso. Menurut laporan Vicahes, Alonso kini menjadi favorit untuk mengambil alih kursi kepelatihan Chelsea. Mereka disebut tertarik dengan kombinasi usia muda, kepemimpinan, serta filosofi permainannya.
Barcelona dilaporkan tertarik mendatangkan Bradley Barcola di musim panas mendatang. Mereka tengah mengintip celah karena sang pemain jarang mentas sebagai starter di bawah komando Luis Enrique. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcola memang bisa menjadi opsi yang menarik di lini depan. Ia bisa bermain sama baiknya di sisi kanan dan kiri penyerangan. Tak hanya itu, mantan penggawa Lyon tersebut juga bisa mengisi pos sebagai pemain nomor 9. Belakangan, ia memang jarang mendapatkan peran dan Barcola hanya menjadi pilihan keempat. Sejatinya, PSG tidak keberatan andai bintangnya itu hengkang. Namun mereka meminta 100 juta euro untuk siapapun yang meminati jasanya. Arsenal tengah memasuki persaingan untuk mendatangkan bintang Real Madrid Vinicius Junior di musim panas ini. Pemain asal Brazil tersebut berada dalam tahun terakhir kontraknya di Santiago Bernabeu dan belum mencapai kesepakatan baru. Madrid telah memberikan ultimatum bahwa jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum jendela transfer ditutup, Vini akan dilepas. Meski Madrid berharap masih bisa mempertahankannya, kemungkinan pindah ke Liga Inggris tetap terbuka. Situasi ini menarik perhatian Arsenal. Kesuksesan mereka di Liga Champions dan Liga Inggris dapat menjadikan Arsenal destinasi yang menarik bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Bayern Munich berhasil mengamankan poin penuh setelah menundukkan Wolfsburg dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan Bundesliga. Dominasi tim tamu sebenarnya sudah terlihat sejak awal laga, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor kacamata bertahan lama. Kemenangan Dayroten dipastikan melalui gol tunggal Michael Olise pada babak kedua yang memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Bayern Munich kini mengoleksi 86 poin dari 33 pertandingan, sementara Wolfsburg tertahan di peringkat ke-16 dengan 26 poin dan terancam zona degradasi. Inter Milan tampil perkasa saat menghadapi Lazio pada pekan ke-36 Serie A. Berlangsung di Stadio Olimpico Roma, Nerazzurri sukses membawa pulang kemenangan telak 3-0. Lautaro Martinez menjadi pembuka pesta gol Inter di menit ke-6. Petar Sukic menggandakannya di menit ke-39 dan Henrikh Mkhitaryan menyempurnakan kemenangan tim tamu di menit 76. Hasil ini membuat Inter semakin nyaman di puncak klasemen Serie A dengan raihan 85 poin dari 36 pertandingan. Sementara Lazio gagal mendulang poin penting dan tetap bertahan di papan tengah klasemen. Inter Miami sukses mengamankan kemenangan 4-2 atas Toronto FC dalam laga lanjutan MLS 2026 wilayah timur. Pertandingan yang dihelat di BMO Field tersebut menyuguhkan drama hingga menit-menit akhir laga. Tim tamu mengawali keunggulan melalui aksi Rodrigo de Paul pada menit ke-44. Memasuki babak kedua, Luis Suarez, Sergio Reguilon, dan Lionel Messi masing-masing menambahkan pundi-pundi gol yang membawa Inter Miami memimpin telak dengan skor 4-0. Toronto FC baru sanggup memberikan perlawanan di penghujung laga lewat 2 gol yang diborong Emilio Aristizabal pada menit 82 dan 90. Walaupun sempat memberikan tekanan bertubi-tubi di masa tambahan waktu, skuad asuhan Robin Fraser tersebut tetap gagal menjaga defisit gol. Inter Miami tetap kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari 12 pertandingan. Liverpool dan Chelsea harus puas dengan mengantongi 1 poin setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Anfield Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Liverpool unggul cepat pada menit ke-6 setelah umpan Rio Ngomoha dikonversi menjadi gol oleh Ryan Gravenberch. Chelsea menyamakan kedudukan pada menit 35 setelah tendangan bebas Enzo Fernandez berbuah gol sehingga skor berubah menjadi 1-1. Pada babak kedua, Chelsea membalikkan keadaan melalui upaya Cole Palmer, tetapi gol tersebut tidak disahkan wasit karena offside. Pada waktu yang tersisa, Liverpool dan Chelsea berusaha mencari gol kemenangan. Namun hingga laga usai, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil imbang membuat Liverpool menempati peringkat keempat dengan 59 poin. Sementara Chelsea tertahan di peringkat ke-9 dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 2 poin dari posisi terbawah zona kompetisi Eropa. Manchester United gagal memaksimalkan peluang untuk terus menekan persaingan papan atas Premier League musim ini. Bertandang ke markas Sunderland, Setan Merah harus puas membawa pulang 1 poin setelah laga berakhir tanpa gol. Duel pekan ke-36 Premier League ini berlangsung cukup terbuka sejak menit awal. Meski begitu, kedua tim sama-sama gagal memanfaatkan peluang yang tercipta sepanjang pertandingan. Sunderland justru tampil lebih agresif di hadapan publik sendiri. Tim tuan rumah bahkan beberapa kali membuat lini belakang Manchester United kerepotan. Hasil imbang ini membuat Manchester United tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 65 poin.
Matchday 36 Liga Inggris menyajikan duel Manchester City versus Brentford. Berlangsung di Etihad Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, laga ini berakhir dengan kemenangan The Citizens 3-0. Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Manchester City baru berhasil membongkar kebuntuan di paruh kedua dengan gol Jeremy Doku di menit 60, Erling Haaland di menit 75, dan Omar Marmoush pada menit 90+2. Kemenangan ini membawa Manchester City mengumpulkan 76 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Dengan tabungan 1 laga, City menjaga asa bersaing menjadi juara Premier League. Laga pekan ke-36 Liga Italia menyajikan pertemuan antara Lecce versus Juventus. Berlangsung di Stadion Via del Mare Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Sinjoniatua menang dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan Lecce versus Juventus ini diciptakan oleh Dusan Vlahovic pada menit ke-1. Dengan hasil tersebut, Juventus berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 68 poin. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Sinjoniatua dalam 11 pertandingan terakhirnya.